Pada bab ini Az-Zarnuji rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sebab-sebab yang menguatkan hafalan dan sebab-sebab yang membuat seseorang itu sering lupa atau nisyanul ilm. Ilmu itu lupa dari benaknya. Kenapa permasalahan ini dibahas oleh beliau? Karena di antara sebab untuk mendapatkan ilmu adalah al-hifz. Sarana menuntut ilmu adalah al-hifz, menghafal. Ya, karena seseorang tidak mungkin bisa memiliki ilmu tanpa menghafal. Pemahaman ini bisa hilang dan pemahaman ini bisa salah. Namun hafalan yang ada di benaknya itu akan terus melekat pada dirinya sampai dia wafat. Oleh karena itu terkenal kaum salaf pada zaman dahulu, mereka memiliki quwwatul hifz, kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Imam Bukhari, dia bisa menghafal di benaknya ribuan hadis. Ya, sampai pernah 10 orang datang ke Imam Bukhari rahimahullah. Setiap satu orang dari 10 orang tersebut menyebutkan hadis ke Imam Bukhari dan perawinya itu dibolak-balik. Jadi haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah, fulan, orang-orang atau perawi-perawi dari hadis itu dibolak-balik. Satu orang membawa 10 hadis. Kalau 10 orang jadi berapa? 100. Didengar sama Imam Bukhari satu persatu dari orang tersebut. Setelah selesai dari 10 orang tersebut, Imam Bukhari menyatakan kalau apa yang diucapkan sama orang-orang ini perawinya salah. Maka diulang kembali setiap dari hadis tersebut, setiap dari 10 hadis yang dibacakan oleh orang tersebut, yang perawinya salah kemudian dibetulkan sama dia. Satu persatu, 100 hadis ya, tilqaiyan mendengar dan bisa memperbaiki langsung. Kata orang-orang, saya tidak kagum ketika dia memperbaiki hadis yang salah, tapi saya kagum bagaimana dia bisa menghafal hadis yang rawinya dibolak-balik sama orang-orang tersebut kemudian diperbaiki sama dia. Makanya al-hifz, hafalan ini ada yang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan hafal, dia memiliki hafalan yang kuat, memang mauhibah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti antum pernah dengar syair Sautul Bulbuli. Saut Bulbuli. Ya, ini ada raja, dia memiliki 3 asisten. Asisten yang pertama sekali mendengar hafal. Asisten yang kedua 2 kali mendengar hafal. Asisten yang ketiga 3 kali mendengar hafal. Nah, si raja ini memberikan hadiah yang besar apabila ada orang yang bisa melantunkan syair kemudian nggak bisa diikuti sama 3 asistennya ini. Maka setiap ada penyair datang, penyair itu menyebutkan syair, yang pertama kali mendengar langsung hafal, langsung menyebutkan kembali syair dia. Asisten kedua mendengar, yang kedua kali akhirnya menyebutkan lagi. Asisten yang ketiga menyebut. Sampai datang penyair ini, dia membawa syair ya, saut bulbul, suara burung. Tobari kayak gitu, anak nggak hafal ya. Nah, itu banyak sekarang ya di share. Nah, itu ya, penyair pertama karena dia tidak hafal, akhirnya dia nggak bisa mengulang. Nah, sedangkan temannya mesti 2 kali mendengar, nggak bisa mengulang, 3 kali mendengar nggak bisa mengulang. Ya, nah sampai sebagian ulama pada zaman dahulu, dia kalau masuk pasar dia tutup telinganya, karena dia setiap mendengar apapun juga langsung hafal. Jadi dikhawatirkan kalau semisalnya dia mendengar sesuatu dia hafal bisa merusak hafalannya. Dan sebagian di antara mereka meminjam kitab, kemudian dipulangkan kitabnya dan dia telah menghafal dari awal dan akhir apa yang dibaca olehnya. Maka ini pemberian dari Allah. Sebagian lagi tidak, cuman hafalan ini bisa dilatih. Maka kata para ulama, otak kita ini katifl, otak kita ini seperti anak kecil. Kalau dia tidak dilatih, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Namun kalau otak itu dilatih terus ya untuk menghafal, memahami, membaca, maka otak itu kembali berkembang. Ya, kembali berkembang. Ya, jadi kalau misalnya seseorang tidak memaksimalkan otaknya untuk menghafal, untuk membaca, bahas dan yang lainnya, maka otak itu melemah. Tapi kalau misalnya dia terus melatihnya, membaca, menghafal, maka otak itu menguat ya dan mudah baginya untuk menghafal. Nah, di sini beliau rahimahullah menyebutkan sebab-sebab yang menguatkan hafalan. Dan tadi kita sebutkan kalau hafalan ini termasuk dari sarana untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ilmu syar'i itu didapatkan dengan 4 cara atau 4 tahapan. Yang pertama al-istima', mendengarkan. Al-istima'. Ya, istima' itu mendengarkan dengan seksama. Kalau sima' itu mendengar saja, tapi al-istima' mendengarkan dengan seksama. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u, dengarkanlah. Ya, nah ini istima' itu mendengarkan dengan baik dan seksama. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk tahap pertama, dia masuk tahap kedua al-faham, yaitu pemahaman. Ya, pemahaman. Nah, pemahaman ini juga bertingkat-tingkat. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang ada yang memahami satu hadis, dia cuma bisa mengambil 2-3 fawaid. Sebagian lagi ada yang memahami satu hadis, dia bisa mengambil belasan hingga puluhan fawaid. Sebagian lagi dia mendengarkan satu hadis, ada yang bisa mengambil ratusan fawaid. Maka pemahaman ini juga pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkan dia di dalam agama. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi ulamanya para sahabat, khususnya di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga al-hifz, menghafal. Setelah dia mendengarkan, kemudian dia memahami apa maksud dari yang dia dapati. Kemudian yang ketiga al-hifz, dia menghafal. Dia hafal. Kemudian yang keempat, yang terakhir al-amal, dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka apabila dia melakukan 4 tahapan ini, itu tahapan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ya, pertama apa tadi? Al-istima', mendengarkan. Yang kedua al-faham, memahami. Yang ketiga al-hifz, menghafal. Yang keempat mengamalkan, al-amal. Dan tidak ada kata terlambat di dalam menghafal. Dan yang paling terbaik kita hafal kitabullah azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka dia telah menghafal dasar ilmu. Dan dengan menghafal Al-Qur'an, dia bisa memahami dan menghafal segala sesuatu. Maka kesalahan besar seseorang menghafal hadis atau menghafal matan ilmu atau yang lainnya, tapi dia meninggalkan hafalan Al-Qur'anul Karim. Ya, maka dia yang pertama kali dia hafal adalah kitabullah azza wa jalla. Dan Allah berfirman tentang Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk mengingat atau sebagai pengingat. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah azza wa jalla, maka bagaimana selain dari Al-Qur'anul Karim. Ya, ini pentingnya al-hifz. Dan yang pertama kali dimulai oleh seseorang di dalam menghafal, dia berusaha untuk menghafal paling tidak kitabullah azza wa jalla. Ya, dia harus punya hafalan terhadap kitabullah Al-Quran Al-Karim. Dan sebagian sahabat dia menghafal Al-Quran di usia tua. Ya, sekarang antum lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika Islam itu datang, mereka di usia berapa?
Mereka di usia 40-an. Sedangkan Abu Bakar lebih tua dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka bisa menghafal Al-Quran di usia mereka yang tua. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala termasuk marja', tempat kembali di dalam Al-Quran yang Nabi SAW mendengarkan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menghafal Al-Quran itu sudah tua. Ya, bahkan dia menjadi ahli Al-Quran ketika usianya sudah 60 tahun. Ini menunjukkan ya seseorang apabila punya keinginan untuk menghafal dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghafal Al-Quran ini ibadah. Ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang-orang milik Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, orang Arab ini terkenal dengan kekuatan hafal. Makanya sebagian mereka subhanallah ummi. Apa ummi? La yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Nahnu ummatu ummiyun la naktub wa la nahsub. Kita umat-umat ummi, buta huruf, nggak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Kenapa? Karena orang Arab itu tidak mengenal hisab. Mereka umat ummi. Ya. Tapi dia dikasih oleh Allah kekuatan hafalan. Karena kelemahan yang ada pada dirinya itu membuat dia mengandalkan hafalannya sangat kuat. Nah, ini pelajaran, semakin keterbatasan sarana untuk mempelajari satu hal, maka seseorang akan semakin mengandalkan kekuatan yang dia miliki. Tapi semakin dibuka sarana, maka semakin melemah dia memaksimalkan dirinya. Maka antum lihat, dahulu orang mesti menghafal dan mencatat. Kenapa? Karena sarana mencatat itu sedikit. Tidak ada HP seperti Android seperti sekarang dan yang lainnya. Maka dia harus mencatat semua yang dia dengar. Mulai mungkin dulu ada tip atau ya kaset gitu. Akhirnya orang-orang mulai memanfaatkan itu, dia meninggalkan mencatat. Mulai ada morotal. Akhirnya dia cukup mendengarkan, mulai meninggalkan membaca ya dan menghafal. Nah, antum apalagi zaman sekarang. Zaman yang semua sarana telah dimudahkan. Sampai ada beberapa aplikasi kayak apa? Aplikasi pintar tuh, AI atau yang semacamnya, itu semua yang dia inginkan bisa keluar. Itu memudahkan, tapi di sisi lain membodohkan. Kenapa? Karena kalau orang mengandalkan itu saja, dia tidak mungkin ingin meningkatkan kualitas ilmiahnya. Dia hanya mencatat dan mencari, kemudian dia cukupkan dengan itu. Nah, sedangkan ilmu agama bukan diraih dengan seperti itu. Ilmu agama harus diambil dari sumbernya, dan ilmu agama harus dipelajari, difahami, dihafal. Ya, makanya semakin sarana itu mudah, maka manusia semakin melemah. Orangnya semakin melemah. Kenapa? Dia mengandalkan semua sarana yang ada. Sarananya semakin pinter, tapi orangnya semakin melemah. Sampai sebagian khutbah, nasallallahu alaihi, dia tidak pernah khutbah Jumat, Id atau yang lainnya, melainkan makalah khutbahnya semuanya dari internet. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dapati dari internet, ya, dia print, kemudian dia sebarluaskan, dia baca, kemudian selesai. Maka tersampaikan ilmu tadi, tapi kualitas dia menurun. Kenapa? Karena dia tidak belajar, dia tidak membaca, dia hanya mengambil kemudian menyampaikan. Ya, nah hal ini kata para ulama awaiq, penghalang penuntut ilmu syar'i di zaman sekarang. Maka apabila seseorang hanya mencukupkan dengan internet, itu penghalang terbesar dia untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Maka banyak para penuntut ilmu ini nggak kuat, dhaif, lemah.
Ya, lemah. Sebagian kalau ada pertanyaan mesti dia buka Google. Udah ada Ustadz, misalnya Ustadz, anak nanya, oh ya buka Google, tek. Ya, ini jawabannya anak bacain ya, buka Google, tek. Ini jawabannya anak bacain ya. Yang pintar bukan dia, yang pintar siapa? HP-nya yang pintar. HP-nya pintar, dianya ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Sarah ini kita pakai. Cuman bukan inti dan utama. Yang paling inti dan utama harus meningkatkan kualitas diri. Maka jangan sampai kita tidak memiliki hafalan Al-Quran, kita tidak memiliki hafalan hadis, tidak pernah membaca hadis, tidak pernah menghatamkan kitab, tidak pernah membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kita hanya klik semua jawaban ketemu. Ya, itu membantu, tapi itu awaiq. Ya, itu yang menghalangi orang menuntut ilmu syar'i. Nah, maka ini pelajaran penting. Kenapa sekarang orang tidak suka dengan hafal? Tidak suka, capek. Mendengarkan yang ilmiah dia capek sekarang ini. Karena sarana ini sudah ada semuanya. Maka apabila ada uraian-uraian ilmiah yang begitu detail, enggak disukai sama orang. Dianya melemah untuk mendengarkan pembahasan yang detail, yang berat. Karena dia hanya mau intinya apa, itu cukup buat saya. Ya. Nah, ini pelajaran harus meningkatkan kualitas ilmiah. Ya, dia harus meningkatkan kualitas ilmiah, dia harus belajar karena manfaatnya kembali kepada dirinya bukan orang lain. Ya, dan semakin dia mendalami ilmu ini, semakin dia mendapatkan banyak fawaid. Ya, banyak fawaid ilmiah. Nah, di sini kata beliau, wa aqwa asbabil hifdz, perkara yang paling memperkuat hafalan al-jid wal muwadhabah, bersungguh-sungguh dan konsisten. Artinya bersungguh-sungguh menghafal. Ya, bersungguh-sungguh menghafal. Memang awal dia mungkin mencoba menghafal 2 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Mungkin nanti nambah 5 ayat. Mungkin nanti nambah 1 halaman. Mungkin nanti nambah 1 lembar 2 halaman. Kemudian nanti apa yang dia hafal hilang, tapi dia terus murojaah. Nah, cuma dengan dilatih ini, otak ini akan kembali encer. Ya, makanya kata sebagian salaf, takaffalallah man hafizal Qur'an alla yakhruf atau alla yakhruf. Allah menjamin orang-orang yang menghafal Al-Quran otaknya tidak rusak. Ya, selain dia menjadikan Al-Quran bacaan hariannya, cuma dia melatih otaknya hingga otaknya ini tidak rusak. Ya, maka dia terus bersungguh-sungguh menghafal dan konsisten, ya, murojaah dan yang lainnya. Kemudian taqlilul ghidha, sedikit makan. Ya, karena banyak makan ini membuat orang itu lemah dan membuat orang itu malas. Kemudian yang ketiga, salatul lail, bangun di malam hari. Ya, dan tidak dalam bab Al-Qur'an tidak mungkin orang ini memiliki hafalan yang kuat kalau dia tidak murojaah hafalannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena di luar salat tidak mungkin seseorang memiliki hafalan yang kuat kalau dia tidak murojaah Al-Qur'an ketika salat. Jadi kalau misalnya dia salat bacanya An-Nas Al-Kautsar, terus apa lagi? Al-Asr Al-Ikhlas. Ulang lagi Al-Asr Al-Ikhlas, An-Nas Al-Falaq. Putar-putar di situ. Apa yang sudah dia hafal bisa hilang karena tidak mungkin dia berusaha untuk mengingat apa yang dia hafal kecuali di salat. Sekarang kalau dia salat, dia murojaah surat Al-Buruj misalnya. Ada yang lupa. Dia berusaha untuk mengingat, untuk menghadirkan, diulang lagi sama dia 1 kali 2 kali. Cuman kalau di luar sholat dia lupa, ngambil mushaf, buka, selesai dia. Nah, makanya gak ada hafalan Al-Quran sekuat imam-imam sholat. Imam-imam sholat yang mereka dikasih oleh Allah nikmat karunia menjadi imam, itu orang yang paling kuat hafalannya. Tapi imam sholat di masjid yang benar ya. Kalau masjidnya cuma baca Al-Kautsar, Al-Ikhlas diulang-ulang, ya
Itu sama juga. Imam-imam di Masjidil Haram atau masjid-masjid pesantren yang biasa murojaah dan yang lainnya, itu yang memiliki hafalan yang kuat. Kenapa? Karena dia terus murojaah. Dan sebaik-baik baca Al-Quran, salah satunya di dalam sholat. Dia menggabungkan di dalam sholat itu sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Ya, Nabi SAW membaca di dalam sholatnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, yaitu 5-6 juz. Kita baca berapa juz? Antum pernah sholat 2 juz, 3 juz? Ya. Nah ini ya menunjukkan kalau murajaah Al-Quran di dalam sholat, ya, itu yang memperkuat hafalan. Maka di sini disebutkan nama dia sholatul lail, bangun di malam hari dan sholat di malam hari. Ya, kemudian wa qiraatul Quran, dan yang keempat membaca Al-Quran min asbabil hifdz. Kemudian beliau di sini membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim langsung dari mushaf. Membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Cuma riwayat-riwayat ini perlu dikoreksi. Cuman ada satu riwayat yang sering diucapkan oleh para ulama, man sarrahu an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyaqra minal mushaf. Barang siapa yang senang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka bacalah lewat mushaf. Lihat, bacalah lewat mushaf. Ini hadis ini motivasi untuk baca Al-Quran langsung dari mushaf. Ya, baca Al-Quran langsung dari mushaf. Adapun hadis-hadis yang sahih, ya, diantaranya sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, lihat, buat sahibnya, temannya. Tidaklah dikatakan sahib kecuali selalu bergandengan. Jadi kalau orang hidupnya untuk Al-Quran, selalu bergandengan, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat kelak. Nah, ini poin ini kita bahas karena penting. Qiraatul Quran minal mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf. Yang pertama, ini ibadah. Jadi baca Al-Quran itu ibadah, dan membaca lewat mushaf itu ibadah yang lain. Orang ketika membaca Al-Quran, setiap hurufnya berapa pahala? 10 pahala. Nah, itu bacaan-bacaan yang dia lantunkan, baik dia membacanya lewat mushaf atau dia murojaah. Semua bacaan Al-Quran itu ada pahala. Namun apabila dia membaca Al-Quran lewat mushaf, itu pahala berbeda dibandingkan hanya membaca. Nah, ini anjuran untuk membaca Al-Quran lewat mushaf, dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, pahanya itu tidak pernah lepas dari mushaf. Artinya selalu di pahanya itu ada mushaf untuk baca Al-Quranul Karim. Sampai kata beliau, inni akrah, aku membenci melewati satu hari aku tidak membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka ini pentingnya nazar, membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Ini poin yang pertama, karena dia ibadah tersendiri dibandingkan membacanya selain dari mushaf. Jadi orang melihat mushaf dan membaca dari mushaf itu ibadah, ya, di luar pahala-pahala ayat yang dijanjikan ganjaran oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, mushaf. Mushaf ini Al-Quran yang memang berbentuk buku Al-Quran, bukan HP. HP itu bukan mushaf. Ya, maka kesalahan orang di zaman sekarang, dia tidak baca Al-Quran lewat mushaf, tapi dia baca Al-Quran lewat HP. HP itu bukan Al-Quran. Sekarang antum bawa mushaf ke kamar mandi boleh atau tidak? Tidak boleh, kecuali darurat misalnya. Tapi HP boleh nggak antum ada aplikasi Al-Quran antum bawa ke dalam kamar mandi? Antum di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran, antum bawa ke kamar mandi boleh atau tidak boleh? Boleh, karena dia HP bukan Al-Quran. Nah, makanya di sini anjuran untuk mushaf. Pada dasarnya hukum membaca Al-Quran itu mushaf.
Nah makanya upayakan untuk memiliki mushaf dan baca Al-Quran dari mushaf. Dan anak pribadi hampir jarang baca Al-Quran lewat HP, ya, atau aplikasi-aplikasi yang ada Al-Quran di dalam HP. Baca Al-Quran dari mushaf dan biasakan baca Al-Quran langsung ke mushaf, karena itu ibadah, ya. Maka kalau orang semuanya dari HP, dia meninggalkan mushaf. Nah yang dimaksudkan di sini adalah mushaf. Ya, makanya mesti punya mushaf yang terus dia baca, dia lantunkan. Disebutkan mushafnya Abu Bakar dan mushafnya Uthman ibn Affan itu sampai berwarna hitam dan menebal karena sering dibaca. Ya dia hatam dia baca lagi, dia hatam dia baca lagi. Ya. Ini poin yang kedua. Kemudian qiraatul mushaf itu juga memperkuat hafalan. Oleh karena itu dikatakan kepada Imam Bukhari rahimahullah, ma dawa'un nisyan, apa obat lupa. Ini Imam Bukhari memiliki quwwatul hifz, kekuatan hafalan. Ma dawa'un nisyan, apa obat lupa. Maka kata Imam Bukhari, idamatun nazar, idamatu an-nazar, senantiasa membaca, melihat untuk membaca. Dan yang paling terbaik dibaca kitabullah azza wa jalla. Maka orang semakin banyak membaca, semakin kuat hafalannya. Semakin banyak membaca, semakin kuat hafalannya. Dan kitab yang paling terbaik dibaca kitab apa? Al-Quran, kitabullah azza wa jalla. Sebaik-baik kitab di atas muka bumi. Dan Anda pernah mendengarkan penjelasan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Kata beliau, ini beliau menukil aqwal ulama, perkataan ulama, barang siapa yang bisa membaca Al-Quran sehari 5 juz, maka dia akan menjadi hafidz suatu saat kelak. Dia bisa dia akan menjadi hafizul Quran, hafal Al-Quran suatu saat kelak. Kalau dia bisa membaca satu hari 5 juz. Kalau dia baca satu hari 5 juz, artinya dia hatam berapa lama? 6 hari ya, 1 pekan katakanlah. Tandanya dia sebulan hafal berapa kali? 4. Dia sebulan hatam berapa kali? 4. Kalau 10 bulan artinya dia sudah menghatamkan berapa kali? 40. Kalau 12 bulan dia hatam berapa kali? 48. Berapa? 48. Kalau 10 tahun berapa kali? Oke, benar ya, itulah. Kalau orang bisa hatam Al-Quran sehari 5 juz, dia pasti menjadi hafidz suatu saat kelak. Pasti menjadi hafidz suatu saat kelak. Ya. Nah, emang tahapannya dia mulai dari 1 juz, dia tambah 2 juz, dia tambah 3 juz dan seterusnya. Ya, dan Al-Quran subhanallah ya ikhwah, semakin dibaca semakin barokah waktu. Dan ini mujarrab, suatu yang memang sudah dirasakan sama orang yang mengamalkannya. Nggak ada orang baca Al-Quran dia bilang waktu ana habis dengan baca Al-Quran. Justru semua aktivitas 24 jam akan dimudahkan oleh Allah sebanyak dia membaca Al-Quran. Kalau dia dalam satu hari itu membaca 2-3 juz, semua urusannya, pekerjaannya, keluarganya, anaknya, ma'isyahnya, belajarnya akan dimudahkan oleh Allah sesuai jumlah juz yang dia baca. Karena Quran ini kitab mubarak. Ya, Allah mengatakan ya tentang kitabnya ini bahwasanya kitab ini mubarak, berkah. Dia berkah bacaannya, dia berkah buat orang yang membacanya, dia berkah buat waktu orang yang meluangkan membacanya. Ya. Maka ini menunjukkan ya anjuran untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, maka subhanallah ya ikhwah. Jangan semua waktu itu dihabiskan buat dunia. Kalau orang menghabiskan waktu semuanya hanya untuk dunia, sedikit keberkahan dia. Dapat apa dia? Ya, kalau dia dari bangun tidur hingga tidur lagi, nggak ada yang dia pikirkan di benaknya kecuali dunia. Namun dia bagi-bagi waktu 24 jam yang Allah kasih kepada dirinya. Maka dia punya waktu khusus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia punya musalla di dalam rumahnya,
Di situ dia buka kitabullah azza wajalla, dia baca pagi dan sore. Ya, dia duduk di situ, dia baca Al-Qur'an semampu dia. Berhenti dari bekerja, selesai, dia duduk lagi baca Al-Qur'an. Maka dia akan merasakan kelezatan taqarrub kepada Allah azza wajalla ketika dia meluangkan waktu untuk tilawatul Qur'anul Karim. Ya, maka Ibnu Rajab rahimahullah, disebutkan juga oleh Ibnu Sa'di rahimahullah, ada 3 waktu yang apabila orang itu beribadah kepada Allah di 3 waktu tersebut, maka termasuk penghuni surga. Siapa yang tahu waktunya? Ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, banyak ayat. Ya, 3 waktu khusus buat ibadah. Ya, dan yang beribadah kepada Allah dalam 3 waktu ini tanda penghuni surga. Ya. Yang pertama, waktu di pagi hari. Yang kedua, waktu di sore hari. Dan yang ketiga, waktu di malam terakhir. Waktu di malam terakhir. 3 waktu ini ya dianjurkan oleh Allah untuk beribadah dalam banyak ayat. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Kemudian di malam hari Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari tahajudlah kalian ya sebagai bentuk amalan buat kalian. Maka di pagi hari orang baca Al-Qur'an, luangkan waktu di pagi hari baca Al-Qur'an, di sore hari baca Al-Qur'an, dan di akhir malam baca Al-Qur'an. Ya. Dia luangkan waktu-waktu itu untuk ibadah. Dan itu banyak diulang di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah untuk beribadah dalam 3 waktu ini. Ya. Maka dari itu ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu mengisyaratkan untuk beribadah kepada Allah di pagi hari dan di siang hari atau di sore hari. Ya. Dia baca Al-Qur'an ya, dan itu membawa banyak keberkahan. Ya. Maka membaca Al-Qur'an sebab kekuatan hafalan. Nah.